Oke guys, Horas kembali lagi di channel Batak Amerika. Gue Batak belum mau apa. Oke guys, kali ini kita akan mencoba membahas tentang masalah demonstrasi di Amerika yang baru-baru ini terjadi dan meluas, yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu warga Amerika bernama George Floyd. Jadi George Floyd ini adalah seorang warga negara Amerika yang kebetulan berkulit hitam dan berasal dari Minneapolis, sebuah negara bagian di Minnesota. Meninggalnya si George Floyd ini memicu gelombang protes. Hingga saat ini sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan ditahan setelah aksi demonstrasi di beberapa kota besar di Amerika yang belakangan ini berakhir ricuh dan mengarah kepada penjarahan toko-toko ataupun bisnis-bisnis komersial area di seputaran beberapa state di United States. Sementara itu petugas kepolisian Minneapolis, Derek Chauvin, yang diduga menginjak leher pemuda kulit hitam ini telah pun ditahan dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat 3 dan pembantaian setelah cukup banyak bukti yang dikumpulkan oleh pengadilan untuk membuktikan kasus tersebut. Kerusuhan akibat demonstrasi kematian si George Floyd ini mulai menyebar ke Washington DC dan sudah mulai mengarah dan mendekati gedung putihnya Amerika Serikat di Washington DC pada tanggal 31 bulan 5 2020 sekitar jam 6 atau sekitar jam 7 malam hari waktu Washington DC. Pasukan Garda Nasional atau National Guard telah dikerahkan di 15 negara bagian serta juga di ibu kota Washington DC guna mengantisipasi ataupun meredam kerusuhan di hari ke-6 pasca meninggalnya si George Floyd. Demonstrasi ini awalnya itu berlangsung damai dan tertib, tetapi setelah beberapa saat berubah menjadi kerusuhan dan aksi-aksi yang mengarah kepada tindakan anarkis, yaitu termasuk penjarahan toko-toko ataupun penjarahan bisnis-bisnis area di kawasan Minneapolis. Kematiannya ini memicu demonstrasi yang sangat besar di seluruh negara Amerika dan demonstrasi ini menjadi pengulangan protes-protes warga kulit hitam di Amerika Serikat sebelumnya akibat terbunuhnya rekan mereka sesama warga kulit hitam yang disebabkan oleh aparat keamanannya Amerika. Di Washington DC, pengunjuk rasa membakar barang-barang atau membakar beberapa objek di sekitar Gedung Putih. Kabut asap mengepul ke udara bercampur dengan tembakan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi yang
berusaha untuk meredam aksi selanjutnya. Para demonstran meneriakkan nama George Floyd. Kerusuhan tidak berhenti meski pada hari Jumat tanggal 29 bulan 5 tahun 2020 pelaku yang merupakan staf kepolisian yang bernama Derek Chauvin ini sudah ditangkap dan dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi para demonstran tetap menjalankan aksinya dan menyuarakan pendapatnya di jalanan. Polisi anti huru-hara berjaga-jaga di depan Gedung Putih di Amerika Serikat, di Washington DC. Polisi berusaha keras untuk meredam aksi-aksi demonstran tersebut. Akibat dari kerusuhan ini sempat dikabarkan bahwa stafnya Gedung Putih mengambil tindakan ataupun Secret Service-nya Gedung Putih itu sempat dikabarkan mengamankan presidennya Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, sempat diamankan ke salah satu bunker yang memang disediakan di sekitar istana untuk mengamankan presiden ketika presiden mengalami gangguan ataupun suatu tindakan yang mengancam keselamatan jiwa presiden. Itu Secret Service itu pasti akan mengarahkan presiden menuju tempat persembunyian ataupun tempat yang aman untuk sang presiden. Dan tempat itu memang didesain untuk bersembunyi sementara ataupun mengamankan diri sementara selama beberapa jam, menunggu situasi di luar boleh dikendalikan oleh pasukan yang ataupun staf-staf yang berjaga di depan Gedung Putih. Selain di Washington DC, kerusuhan juga mulai menyebar ke Seattle, Salt Lake City, Cleveland juga, Dallas juga, Boston juga, Portland ataupun Oregon, Santa Monica, juga California. Dulu saya kerja di California ini, jadi kerusuhannya juga melebar ke California dan ke pinggirannya kota Los Angeles juga terkena dampak dari aksi demonstrasi tersebut. Bahkan demonstrasi juga terjadi di beberapa negara di luar Amerika, seperti di London, di British ataupun di Inggris, juga di Jerman, di Berlin, lalu di Selandia Baru juga muncul demonstrasi, juga di Australia dan di Den Haag, Belanda. Mereka ini mengadakan demonstrasi dan melakukan aksi solidaritas ataupun aksi untuk menghentikan rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Sementara itu berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa si polisi Derek Chauvin ini yang diduga menindih lehernya si George Floyd hingga tewas ini dilaporkan sudah dipindahkan ke penjara berkeamanan maksimum di Ramsey County, dan setelah beberapa saat mendekam di penjaranya Ramsey County, si Chauvin ini sudah ditransfer ataupun dipindahkan ke Hennepin. Hennepin ini juga tempat penjara di Minnesota, di kawasannya Minneapolis. Terus kemudian setelah beberapa saat menghuni penjara di sana,
si Derek Chauvin ini kemudian ditransfer kembali menjalani hukuman di Oak Park Heights yang berlokasi di Stillwater. Stillwater ini satu daerah yang namanya masih di Minnesota. Dan Oak Park Heights ini adalah merupakan satu penjara yang berkeamanan maksimum yang ada di sistem penanganan hukumnya daerah Minnesota. Jadi Oak Park Heights itu satu penjara yang berkeamanan maksimum. Jadi orang-orang yang high profile yang biasanya ditawan di sana, termasuk si Derek Chauvin ini sekarang sudah ditawan di Oak Park Heights itu. Kemudian 3 rekannya si Chauvin ini juga sudah ditangkap dan diajukan ke pengadilan dan sudah divonis bersalah dan dijerat dengan hukuman tuduhan pembunuhan tingkat 3. Dia si polisi yang 3 ini juga, selain si Chauvin itu kan ada 3 polisi lainnya yang bertugas pada saat itu. Ketiga polisi yang lain dibekuk juga setelah video kasus meninggalnya si George Floyd ini menjadi viral setelah beberapa saat kejadian itu videonya langsung viral dan polisi yang lain langsung mengambil tindakan itu menangkap 3 rekan dari si Derek Chauvin yang tadi. Si Chauvin ini disebut menekan ataupun menghimpit lehernya si korban dengan lutut. Anda bisa saksikan di video ini. Si Chauvin ini menekan lehernya si George Floyd dengan lutut selama beberapa menit hingga membuat si George Floyd tewas karena tidak bisa bernapas. Yang sebenarnya si George Floyd ini sempat berteriak minta tolong supaya lehernya dilepas supaya dia bisa bernapas, tetapi si Chauvin ataupun polisi yang menghimpit dia tidak mengabulkan permohonan itu hingga sesaat setelah itu si Floyd ataupun si George Floyd ini pingsan dan dinyatakan tewas beberapa saat kemudian. Video ini tentunya membangkitkan kemarahan publik di seluruh dunia, utamanya di Amerika Serikat. Demonstrasi pun terjadi dan berujung kericuhan pada beberapa state di Amerika. Keluarganya si George Floyd ini melalui pengacaranya sekarang sudah mulai membuat pernyataan bahwa mereka tidak terima dengan tuduhan polisi ataupun tuduhan dari si kasir yang menelpon polisi tersebut. Mereka membantah tuduhan penggunaan uang palsu yang dialamatkan ke si George Floyd, karena sebenarnya sumber dari masalah ini adalah si George Floyd ini belanja di salah satu toko kelontong di daerah Minneapolis, dan ketika dia berbelanja itu tidak ada masalah. Masalah terjadi setelah beberapa saat si George Floyd ini keluar dari toko tersebut dan si kasir yang ada di dalam toko tersebut menelpon polisi dengan laporan bahwa si George Floyd ini dituduh ataupun diduga menggunakan uang palsu dalam berbelanja di toko tersebut. Setelah beberapa saat, berdasarkan laporan dari si kasir yang tadi, polisi Minneapolis pun datang untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Dan ketika polisi datang, si George Floyd itu masih ada di sekitar tempat kejadian perkara dengan rekannya. Jadi setelah polisi datang, mereka menginterogasi, melakukan tindakan penangkapan yang di dalam video tersebut ataupun hasil rekaman CCTV di area tersebut, kita bisa perhatikan bahwa si George Floyd ini tidak melakukan perlawanan sedikit pun, tetapi officer ataupun staf kepolisian di sana itu melakukan penindakan yang menurut pengamatan kita itu sangat berlebihan dengan melakukan tindakan menjepit ataupun menginjak dengan lutut leher si George Floyd. Jadi sekarang keluarganya si George Floyd ini sudah pun mengambil pengacara untuk mendampingi mereka, dan setelah mereka mendapatkan pengacara, mereka membuat pernyataan bahwa mereka tidak terima dengan tuduhan penggunaan uang palsu yang dialamatkan kepada si George Floyd tadi. Mereka bahkan menuduh si polisi itu, dalam pandangan mereka itu, bahwa polisi itu memang berniat ataupun berencana membunuh si George Floyd. Kepada media, keluarganya si George Floyd ini didampingi pengacaranya menyebut seharusnya pasal yang tepat bagi si Chauvin adalah pembunuhan tingkat 1 bukan tingkat 3, karena si Chauvin ini diduga menggunakan ataupun merencanakan pembunuhan kepada si George Floyd. Dari video yang kita lihat sih memang itu sepertinya memang sengaja menindih lehernya si George Floyd hampir beberapa menit, padahal kita dengar teriakan si George Floyd itu sempat memohon berkali-kali untuk melepaskan lehernya. Dan juga keluarganya si George Floyd ini juga menghendaki ataupun meminta pengadilan ataupun polisi yang lain untuk menahan 3 polisi yang juga bertugas pada saat itu. Memang 3 polisi yang lain memang sudah ditahan, tetapi mereka si keluarga si George Floyd ini berkali-kali ataupun berusaha untuk meyakinkan bahwa 3 polisi yang lain juga harus ikut bertanggung jawab atas meninggalnya si George Floyd, sebab menurut keluarga si George Floyd bahwa 3 polisi yang lain dianggap gagal untuk menghentikan aksi si Chauvin yang menyebabkan tewasnya si George Floyd. Bahkan si mantan presidennya Amerika Serikat si Barack Obama, yang juga merupakan salah satu ras kulit hitam di Amerika, itu menyerukan supaya insiden ini diusut setuntas-tuntasnya di pengadilan. Sementara itu, sejumlah polisi di New York melakukan aksi berlutut bersama dengan demonstran sebagai bentuk dukungan atas protes kematian George Floyd. Di tengah aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang melanda Amerika, aksi polisi berlutut ini menjadi perhatian tersendiri bagi demonstran. Sebenarnya aksi berlutut ini diawali oleh para demonstran yang bertujuan untuk melakukan penghormatan kepada si mendiang George Floyd, dan aksinya demonstran ini diikuti oleh para polisi di New York. Dan tindakan kepolisian New York ini sangat diapresiasi oleh para demonstran. Pada saat mereka melakukan aksi berlutut ini,
beberapa pengunjuk rasa dengan pengeras suara meneriakkan ataupun menyebutkan nama-nama orang kulit hitam lain yang juga sudah pernah tewas di tangan pasukan ataupun di tangan kepolisian Amerika, seperti si Trayvon, si Martin, dan si Ahmaud Arbery. Itu nama-nama warga kulit hitam yang sudah terlebih dahulu tewas di tangan aparat kepolisiannya Amerika. Setelah kejadian aksi berlutut ini dilakukan di New York, kemudian diikuti oleh aksi-aksi kepolisian state lain, seperti di Florida, berbagai polisi dari berbagai divisi pun juga melakukan aksi serupa dan bersama demonstran melakukan doa bersama di depan balai kota Coral Gables di Florida. Kemudian di Michigan juga sheriff dan kepolisian daerah Michigan juga melakukan hal yang sama dan berjalan ataupun melakukan long march dengan para demonstran sambil meneriakkan dukungan moral bagi demonstran sebagai simbol simpati atas meninggalnya si George Floyd. Harapan kita ke depannya semoga demonstrasi ini tidak melebar ke state lain, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika itu terdiri dari 50 state dan saat ini hanya beberapa state yang sudah mengalami demonstrasi yang berujung pada tindakan-tindakan kriminal seperti penjarahan dan perusakan fasilitas umum. Oke, sampai di sini dulu pembahasan topik kita kali ini. Saya minta kepada teman-teman ataupun rekan-rekan untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jika Anda suka dengan konten-konten di channel ini, mohon bantu kami untuk membangun channel ini menjadi channel yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dari Charleston, West Virginia, Amerika Serikat, salam dan Horas.